Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Sekarang kita ke barat. Kalau dalam tradisi barat ada 4 istilah yang sinonim dengan kemerdekaan. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, yang ketiga independent, yang keempat, otonomi. Ini beda-beda maksudnya, meskipun semuanya bisa kita terjemahkan sebagai merdeka. Yang pertama, freedom. Freedom itu merujuk pada kapasitas individu yang mampu milih, menentukan sendiri nasibnya, membangun sendiri hidupnya. Nah, ini konotasinya freedom. Jadi freedom itu ada konotasi individualnya. Jadi kalau kalian, saya ingin bebas, yang kamu cari itu freedom namanya. Kebebasan individu. Aku tidak mau diatur, Pak. Aku ingin sesuai karepku dewe, sesuai keinginanku sendiri. Itu freedom. Oke ya, nanti penggunaannya biar pas. Yang kedua, liberty. Kalau liberty ini sosial. Kalau tadi kan individual. Kalau liberty ini sosial, kondisi masyarakat yang terbuka, bebas, banyak pilihan. Nah, ini yang dijadikan simbol Amerika itu kan, makanya patungnya patung liberty, bukan patung freedom. Berarti di sana itu orang terbuka, ingin jadi apa saja, mau melakukan apa saja bisa. Nah, ini kondisi sosial di tengah masyarakat. Sama dengan independen. Independen juga untuk level sosial. Tapi independen itu konotasinya adalah situasi dari semula terikat sekarang jadi bebas. Itu independen. Makanya hari kemerdekaan ini biasanya terjemahannya Independent Day, bukan Liberty Day. Jadi kondisi kita bebas dari setelah terikat. Itu namanya independent. Beda lagi dengan otonomi. Kalau otonomi itu kebebasan yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi, meskipun kita masih ada di bawahnya. Itu namanya otonomi. Jadi kayak dosen bilang, wes sudah sekarang mahasiswa bebas, mau masuk boleh, mau ndak masuk boleh kuliah misalnya. Kamu kan seneng gitu. Itu namanya kamu diberi otonomi. Kamu mau ngumpul tugas saja atau mau rajin di kelas atau mau apa boleh. Itu kan kalian di kelas kan di bawah kekuasaannya dosen. Oleh dosennya dibebaskan mau apa saja. Ini namanya otonomi. Mendapat otonomi dari pihak yang lebih tinggi. Nah, meskipun masih di bawah kuasa pihak yang lebih tinggi itu. Nah, itu freedom, liberty, independent, dan otonomi. Nah, sekarang pinter ya, sudah ngerti paling enggak malam hari ini bedanya apa? Freedom, liberty, independent, dan otonomi. Nanti makainya harus pas. Oke, ini istilah dari barat. Saya lanjutkan lagi. Pokoknya malam hari ini sebentar, tapi kalian mungkin semoga dapat banyak. Nah, kalau Islam, dalam Islam ada 2 istilah untuk menjelaskan kemerdekaan. Yang pertama istiqlal, yang kedua hurriyah. Nah, ini kalau kalian buka kamus sama-sama artinya kemerdekaan. Makanya di Jakarta dulu Pak Karno memberi nama Masjid Istiqlal.
Itu sebenarnya nama lain dari Masjid Kemerdekaan. Cuma konotasinya beda antara Istiqlal dan Hurriyah. Maknanya berbeda, meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama mungkin bisa pakai istilah merdeka. Kalau Istiqlal itu freedom from, bebas dari sesuatu. Kalau Hurriyah itu freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perlu dibedakan juga. Kemarin kalian kan teriak-teriak, saya ingin kebebasan, saya ingin kebebasan. Iya. Mau bebas yang jenis apa? Yang jenis Istiqlal atau jenis Hurriyah? Kalau Istiqlal ini sebenarnya kalau dalam Islam banyak dijelaskan dalam tasawuf. Nanti ada makom sufi, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Arabi, makom namanya Hurriyah, makom bebas. Nah, Istiqlal itu adalah freedom from, jadi bebas dari. Yang dimaksud apa sih? Manusia itu dituntut untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Termasuk diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh orang lain, dikuasai, dijajah orang lain. Satu-satunya tempat kita bergantung itu Allah saja. Dan kita bebas dari semua yang bukan Allah. Itu namanya Istiqlal. Jadi maka kemerdekaan dari penjajah itu ya istilah kemerdekaannya ya kita mengalami Istiqlal, kebebasan. Jadi wisuda lulus terus wah bebas aku dari tugas-tugas dosen. Nah, itu Istiqlal. Nah selanjutnya terus kamu bingung, ini terus mau apa ya habis lulus? Nah itu Hurriyah. Jadi selanjutnya mau apa? Kalian bebas sih, tapi kan lebih sulit kalau selanjutnya mau apa itu. Kalau membebaskan diri dari sesuatu kan jelas. Yang mengikat aku ini loh, terus aku bebas. Tapi bebas lebih sulit itu yang freedom for. Bebas untuk apa? Dulu misalnya kita ingin bebas dari Orde Baru misalnya, kan 98 itu dahsyat sekali peristiwanya. Tapi terus kalau sudah itu mau apa? Itu kan terus banyak yang kebingungan saat itu. Jadi bebas dari lebih mudah daripada bebas untuk. Banyak orang yang tidak terlatih kalau sudah freedom for ini. Akhirnya salah-salah pilih. Akhirnya ruwet. Terus penak zaman biyen. Lebih asik yang lalu deh, sekarang tidak enak misalnya. Karena kamu apa? Kamu tidak mampu untuk freedom for ini. Menentukan nasibmu sendiri. Mungkin karena biasa dituntun, biasa diarahkan, biasa ditetapkan dan lain sebagainya. Jalan sendiri, menetapkan sendiri hidupmu tidak bisa. Nah, ini nanti perlu pendidikan. Jadi paling tidak dipahami itu ya, Istiqlal itu membebaskan diri dari keterikatan apapun selain Allah. Kemudian Hurriyah, kalau sudah bebas apa? Hurriyah, bebas melakukan apa? Lakukan 3 hal ini saya ambil dari konsepnya Ibnu Arabi tadi. Hurriyah itu berarti kita melakukan 3 hal. Ta'alluq, kemudian takhalluq, dan yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk, takhalluq, dan ta'alluq. Ta'alluq itu ketika kita bebas dari segala sesuatu, satu-satunya tempat bergantung kita hanya Allah saja. Ini namanya ta'alluq. Menyambungkan hidup kita dengan Allah saja. Ya itu nanti kan hasilnya ta'alluq itu alaqah, hubungan kita dengan Allah.
Yang kedua, takhalluk. Takhalluk itu mengisi hidup kita dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik. Itu namanya takhalluk. Yo di antara budi pekerti yang baik itu yo bi akhlakillah. Makanya ada istilah takhallak bi akhlakillah, berakhlak sesuai dengan akhlak-akhlak mulia utama yang juga dimiliki oleh Allah di level kita tentu saja. Jadi namanya takhalluk. Jadi ta'alluq, takhalluk. Yang ketiga apa? Tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan, menjalankan yang benar, yang baik, yang indah, yang kita tahu. Itu namanya tahakkuk. Ini kelihatannya sederhana. Apalagi kalau cuma dijelaskan gini kamu langsung paham. Simple, cuma menjalankannya pontang-panting mesti. Jadi ta'alluq misalnya, hidup yang nyambung terus dengan Allah itu bisa ikhtiar seumur hidup kamu. Takhalluk juga begitu. Apalagi hari ini godaan banyak. Yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk itu karena sebenarnya kita itu baik buruk, itu sebenarnya sebagian besar kita sudah tahu. Bahkan orang yang tidak sekolah, tidak kuliah pun sebenarnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tidak. Sebagian besar bisa diketahui asal akalnya sehat, hidupnya beres. Yang sulit itu bukan tahu mana baik, mana buruk, tapi tahakkuk ini, menghidupkan yang baik dan menjauh dari yang buruk. Makanya doa di antara doa yang kita diminta sering mengucapkan itu kan arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Warzuqna tiba'ah itu tahakkuk ini. Menghidupkan kebenaran atau hidup dalam kebenaran yang kita yakini. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh teman-teman iseng daftari apa ya hal benar, hal baik yang aku tahu ini pasti benar, pasti baik tapi belum aku lakukan. Boleh kamu coba daftarin ya. Apa saja sih yang saya tahu? Mungkin puasa Senin Kemis, mungkin rajin ngaji, mungkin sholat tahajud, mungkin banyak sedekah, apa saja. Coba kamu daftari ya. Ya kalau ditanya orang, sedekah bagus nggak? Bagus dong. Kamu sudah sedekah? Nanti. Kalau sudah kaya kan mesti begitu. Ya coba deh latihan ya. Karena di antara amanat hidup kita di muka bumi ini ya tahakkuk, menghidupkan kebenaran. Jadi baik, ini versi Islam atau sebut saja versi tasawuf. Ada istiqlal, ada hurriyah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.